Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan teman-teman semua sekarang dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan poluan kemarin teman-teman ya, yang katanya si Judes juga gitu kan. Ternyata tidak sampai di situ ya. Salah satu irjen ini menanggapi juga Bu Poluannya yang bertindak seperti itu gitu ya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Ini dia. Saya sepintas melihat videonya juga ya. Begini loh, saya juga berharap kepada para petugas di lapangan ya, khususnya anggota-anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, apakah dalam melaksanakan sweeping atau razia, tapi tetap kita berpegang teguh kepada etika prosedur hukum dan etika kesopanan. Kalau saya perhatikan dari komunikasi antar kedua belah pihak ya, antara anggota Polri, saya lihat ada poluan situ ya, dengan ada masyarakat yang ditanyakan dalam rangka apa, ngapain di sini. Ya mungkin pada saat itu ya sambil makan siapa ini dia jawab kan gitu. Saya minta polisi nggak usah terpancing gitu loh. Ngapain terpancing? Kan bisa saja bilang, Mas, Pak, tolong berhenti dulu makannya. Saya mau bertanya ini, ngapain harus main dorong-dorong gitu loh. Kita ini kan anggota polisi ini kan harus jadi pengayom yang benar. Nah, itu loh. Nah, saya juga menyesalkan juga tindakan poluan itu. Seharusnya tidak boleh begitu. Tanyakan aja baik-baik. Mas, tolong berdiri dulu, Mas. Kita dari petugas kepolisian lagi mengadakan sweeping pemeriksaan. Tolong hentikan dulu makannya, baru berkomunikasi. Nah, jadi jangan karena situasi seperti kayak gitu langsung seperti yang saya lihat itu, main dorong-dorong, main teplak-teplak situ. Ini juga nggak benar juga gitu loh. Nah, yang benar itu begitu ya. Ini jenderal loh yang berbicara ini ya. Ini jenderal yang bicara. Ya sebenarnya sih kalau komunikasi yang baik sebenarnya tidak ada sih respon yang akan liar di masyarakat gitu. Tapi kondisinya ini sekarang kan udah dalam posisi orang bagaimana, ditanya juga nggak sopan. Nah dari situ mungkin akan, dan ini sudah menimbulkan juga hal yang negatif ya. Kita juga melihat sesuatu yang kok begitu gitu kan. Ini jenderal yang ngomong, harus didengar nih sama para oknum-oknum itu di luar sana ya. Kita lanjutin videonya. Nah, ya wajar kalau seandainya masyarakat juga menghujat, karena itu fakta, ada videonya masalahnya. Dan saya juga kurang berkenan juga kalau ada anggota Polri seperti itu. Nah, walaupun saya anggota Polri, walaupun saya purnawirawan, saya tidak akan berpihak kepada yang nggak benar. Saya pribadi mengatakan tindakan itu kurang pantas. Nah, kurang pantas dan kurang beretika. Biarlah orang yang tidak beretika, tapi jangan ikut-ikutan kita tidak beretika. Nah, mungkin menurut si Poluan ini tidak beretika, tapi mungkin menurut orang yang ditanya itulah yang dia tahu. Kan kita sama pengetahuan hukum kita. Mungkin pengetahuannya dia sebatas itu sudah dianggap sopan, tapi menurut Poluan tidak sopan. Jangan disamakan dong. Ya kembali lagi kita harus mengerti situasi kondisi yang ada di lapangan. Anggota sudah dibekali dengan ilmu, sudah dibekali dengan tata cara, dibekali dengan sistem pengayoman kepada masyarakat. Jangan terpancing dengan situasi itu, tetap tenang aja. Itu kira-kira kalau menurut hemat saya ya, tindakan Poluan tersebut ya kurang pantas juga. Dipandang mata saya aja nggak pantas, bagi masyarakat gitu loh kira-kira. Kejadian itu memuat teguran pada 5 orang yang sedang minuman keras, dan namun 1 orang tersebut tidak mengindahkan teguran dan malah menaikkan kakinya ke kursi dan membuang puntung rokok ke petugas, sehingga ibaratnya memiculah amarah yang tadi abang bilang kita harus enggak ini situasionalnya ya. Saya katakan situasional malam mereka seperti kayak gitu. Lah apapun yang dilakukan masyarakat sepanjang tidak kontraproduktif atau membahayakan anggota Polri yang sedang melaksanakan sweeping atau razia, kenapa terpancing? Kembali lagi saya katakan, jangan kita samakan isi kepala kita dengan isi kepala masyarakat. Jadi kalau seandainya si masyarakat seperti mungkin itu yang dia tahu, masa kita paksa dia supaya mengikuti apa maunya kita? Nah, yang penting kita minta baik-baik, tolong berdiri dulu Mas, kita lagi melaksanakan sweeping. Itu aja lakukan. Jadi nggak usah terpancing situasi kemudian melakukan tindakan yang justru jadi kontraproduktif. Apapun alasan dikatakan polisi itu, menurut saya juga hemat saya kurang pas juga. Tetap saja saya menganggap bahwa teknik dan cara polisi melakukan sistem itu salah. Saya juga sebagai anggota polisi melihat tuh
kurang pantas menurut hemat saya, karena video tuh udah saya lihat langsung. Itu loh, kira-kira gitu. Jadi ini sebagai pembelajaran juga pada petugas-petugas di lapangan, jangan terpancing situasi. Lihat aja pada saat pendemo tuh dorong-dorong anggota polisinya tuh, tenang aja, padahal kepalanya udah benjol tuh. Ya memang itulah nasinya polisi. Kaki kiri tuh di rumah sakit, kaki kanan rumah sakit kuburan. Jadi sudah jangan terpancing lah. Nah, jadi kalau dikatakan karena kaki diangkat segala macam, ya mungkin ilmunya sampai segitu, masa polisinya terpancing? Ya, kira Bang sebagai penegak undang menjalankan kepolisian, Bang, juga banyak juga soal razia nih, Bang, pembedahan dikit, Bang. Banyak raja-raja juga yang update tanpa ada spanduk atau ada peringatan 20 meter atau 30 meter. Itu gimana sih, Bang, prosedurnya, Bang? Benar, hemat saya juga tidak mau menutupi ya. Kadang-kadang ada razia-razia ilegal yang dilakukan oleh oknum. Nah, ini yang perlunya kira-kira Paminal, Propam turun pada saat ada seperti itu, malam turun mengamati, melihat bagaimana anggota-anggota polisi yang di lapangan itu melakukan langkah-langkah tugasnya. Kalau sweeping yang benar itu ada surat perintahnya, ya. Kemudian juga dipasang juga pelang bahwa ini sedang melaksanakan pemeriksaan. Kecuali pemeriksaan itu adalah insidentil. Insidentil ada dicurigai orang yang berinisial ini, maka dilakukan sweeping itu. Tapi kan insidentil itu. Jadi kasuistis namanya gitu. Tapi kalau razia secara umum tuh nggak seperti itu. Jadi masyarakat harus diberikan pandangan bahwa ini sedang melaksanakan pemeriksaan. Ada surat perintah, jelas arahnya, sasarannya apa, apakah SIM STNK, apakah pelaku-pelaku ilegal, pelaku pembegal motor dan lain sebagainya, ada fungsinya. Nah, jangan saya juga tidak mau juga, memang kejadian juga, ini saya katakan oknum kembali ya, saya nggak mau membela Polri yang anggota oknum Polri yang nggak benar juga di lapangan ya. Contoh ini ada Perboden, jelas ada Perboden, seorang polisi yang benar, dia harus berdiri di depan Perboden, bukan di belakang Perboden. Kalau dia berdiri di belakang Perboden, itu berarti sifatnya jadi menjebak, menunggu mangsa. Seharusnya dia tegas sebagai polisi di depan Perboden itu, minimal mengingatkan, kau jangan masuk, saya ada di sini, itu Perboden. Itu baru polisi yang benar. Tidak berada di belakang Perboden. Saat dia masuk melewati Perboden itu, prit, kamu masuk Perboden, ini namanya menjebak. Ini yang nggak boleh, dan orang-orang kayak ini harus ditindak karena sudah jelas pasti buntutnya pasti materi, apalagi transaksi di jalan. Nah, ini yang nggak benar. Nah, saya luruskan aja masalah. Saya sebagai seorang anggota Polri itu tidak mau juga membela mana yang nggak benar, tapi yang benar saya bela, saya tegakkan. Saya siap jadi martir tentang kasus pindah, saya siap jadi martir, nggak apa-apa, tapi saya luruskan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kira-kira gitu ya. Bang, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan masyarakat untuk memvideokan bahwa nyari kebenaran atau kesalahan, setuju nggak sih, Bang? Sah-sah saja. Menurut saya sah-sah saja. Kecuali asal di video lah. Berarti kan masyarakat tuh memvisualisasikan, melihat ada yang nggak benar di pandangan matanya. Nah, kita kan berkebebasan nih, Bar. Justru sebenarnya harus berterima kasih kepada masyarakat yang melakukan itu, agar oknum-oknum itu jangan melakukan tindakan itu lagi. Ini loh buktinya anggota Polri itu melakukan penyimpangan, arogan dan lain sebagainya, divideokan. Ini bukti fakta, yang saya katakan fakta. Nah, nggak usah alergi kita, kenapa usah alergi? Mau divideokan sampai 10.000 pun kita itu, kalau memang tindakan kita bener, kenapa mesti takut? Tapi dikala dia salah atau menyalahgunakan kewenangannya, terus diambil video, dia takut, dibilang nih kau mau visualisasikan, nggak boleh, ini kebebasan gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi sah-sah saja menurut saya. Polri yang kita nggak sebutin juga berstatement bahwa dia sangat bangga ke masyarakat untuk memvideokan apa yang dilakukan oleh oknum polisi. Karena apa? Semua fasilitas di kepolisian atau kesejahteraan sudah dijamin oleh negara. Abang berpendapat setuju? Setuju. Nah, kan saya udah ngomong tadi, saya setuju banget. Tanpa beliau tuh ngomong pun, di otak saya sudah berpikir bahwa masyarakat melakukan itu adalah salah satu fungsi koreksi. Ya,
salah satu fungsi pengawasan daripada masyarakat biar anggota oknum-oknum ini jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Karena tindakan ini udah jelas merugikan masyarakat atau pengguna jalan atau siapapun itu. Kan begitu. Kalau dikatakan fasilitas itu sudah jelas pasti bahwa negara menyiapkan itu juga dari uang rakyat. Nah, jadi kita juga jangan mentang-mentang kita dikasih baju seragam kemudian mengkebiri rakyat juga. Tapi rakyat yang mana dulu? Rakyat yang berpikir jernih dan benar, mendudukkan porsi dan proporsi hukum yang benar. Kalau tindakan seperti kayak gitu disalahkan si orang yang memvideokan tuh polisinya nggak benar. Bicara nggak benar atau oknum itu langsung dinultasi atau dipecat karena dipecat atau melakukan tidak. Nah, kembali lagi ya, saya mantan orang propam ya. Saya harus berbicara equal. Tentunya kadar daripada pelanggaran atau tindak pidana apa yang dia lakukan tentu nanti kan ada mekanisme gitu ya. Nanti propam lah yang berbicara, melihat, menyidangkan. Kalau memang data bukti faktanya ada, sidangkan, jangan didiamkan. Nanti masalah nanti sanksinya tergantung berat ringannya daripada kelakuan yang dia lakukan ya, itu nanti kalau seperti berat umpamanya terjadi kasus pembunuhan segala macam, pecat. Nah, kalau seandainya dia menyalahgunakan kewenangannya di fungsinya sebagai lalu lintas, ya dicopot dari lalu lintas. Jangan di lalu lintas lagi. Karena ternyata kau di situ memanfaatkan fungsi bajumu untuk mencari nafkah di luar daripada kedinasan. Ini nggak cocok. Nah, tentunya nanti atasannya propam akan menelusuri itu. Tapi tetap aja, kalau salah katakan salah. Juga nih Bang, yang lagi viral juga salah satu oknum polisi memakai sebuah narkoba hasil tangkapannya. Abang sebagai penegak hukum gimana itu? Seorang anggota polisi memakai narkoba hasil tangkapan narkoba. Kan saya udah ngomong dulu tuh. Kalau pelaku kayak gini, nggak usah lama-lama, tembak mati aja. Nah, saya paling benci kalau seorang anggota polisi itu masuk ke dalam dunia dugem, ya. Minum alkohol tingkat tinggi, apalagi narkoba. Dan tugasnya kan untuk memberantas itu. So menurut saya pimpinannya itu gak usah lama-lama, sidangkan, masukkan ke pengadilan, gak usah lagi pakai banding-banding. Oh sudah hukuman mati aja, eksekusi dipercepat. Biar pemakai Bang, ini pemakai. Gimana? Pemakai bukan bandar. Mau dia pemakai kayak hukum tembak mati aja. Mana ada polisi diajarkan untuk menggunakan narkoba, berarti dia brengsek dong. Polisi brengsek itu, nggak bener. Hukum tembak mati aja. Saya nggak pernah membela yang benar, nggak benar kok. Kalau memang oknumnya itu salah, salah aja. Dan nggak usah dilama-lamain. Langsung aja berikan sanksi gitu loh. Kan sah kan, saya apa adanya aja gitu loh. Saya nggak berpihak kemana-mana saya. Berpihaklah kepada hukum yang benar. Kira-kira ya. Itu ya, jadi kalau polisi yang bijaksana, yang baik itu ya seperti beliau gitu ya. Memang kalau kita lihat memang oknum-oknum ini saja sih ya yang selalu saya bilang mencemarkan nama baik institusi gitu ya. Karena sekali lagi institusi kepolisian ini adalah institusi yang luar biasa gitu sebagai penegak keadilan, benteng terakhir masyarakat untuk bagaimana mendapat keadilan gitu. Tapi sayangnya sih ada saja oknum-oknum yang merusak gitu kan, yang tidak jelas gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh oknum ini menyeluruh merusak dari institusi yang bagus ini gitu ya. Ya sampailah seperti itu ya. Dan memang apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal ya, memang itulah yang sebenarnya gitu. Polisi itu seperti kita tahu tadi juga, kalaupun kita kaki kanan kemana kiri, memang itu salah satu konsekuensi dari pekerjaan gitu. Ini keren ini ya. Jadi segitu aja video semeton ya. Selalu saya berpesan jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal ya. Jadi segitu aja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.